fluida artinya zat cair dalam keadaan diam. Ini ada ilustrasinya, ada satu prisma bentuk seperti ini. Lalu ini ada tekanan dari P1, lalu tekanan dari bawah P2, lalu tekanan di nya irisannya adalah P3. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Lalu lebar dari pias ini adalah dalam satuan 1 meter ya, dalam satuan meter. Lalu konsep dasarnya, fluida adalah zat cair dalam keadaan diam. Karena itu istilah hidrostatika disebut sebagai hidrostatika. Ya, istilah dari hidrostatika dalam keadaan diam zat cair maka terjadi tegangan geser. Di mana saja zat cair dalam keadaan diam adalah zat cair tangki. Dalam keadaan di dalam itu permukaannya horizontal. Tekanan di setiap titik akan sama. Nah, ini untuk adalah tekanan fluida, hukum yang dipakai adalah hukum Pascal. Ya, ini gambarnya seperti ini orang zaman dahulu. Pressure Pascal law artinya hukum Pascal. Is force per area, artinya tekanan per satuan. Pressure-nya atau tekanannya adalah P kecil, lalu tenaganya simbolnya F kecil, per luasnya adalah kecil. Liquid pressure atau tekanan adalah kedalaman kali density. Kedalaman P kecil tadi, kedalaman simbolnya H kecil, simbolnya rho ya. Pressure Pascal adalah N atau Newton per meter persegi atau istilah lain atmosfer. Dan istilah lain milimeter Hg atau milimeter aksa atau kilogram per sentimeter persegi. Ini dalam unit massa. Lalu yang umum untuk satuan-satuan, satu atmosfer adalah 100 Pascal atau 700 mm G. Waktu kita ilmu alam atau fisika dulu di LTS, SMA kita banyak kenal tekanan 1 atmosfer sama dengan 760 mm Hg atau 10 meter of O ya, atau air 1 kg per sentimeter persegi tekanan. Meter 4 ATM 400 Pascal 400 kg per meter persegi, sentimeter persegi itu adalah satuan-satuan. Lalu tekanan fluida tekanan didefinisikan sebagai gaya horizontal sebagai gaya normal tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan ini adalah definisi dari tekanan. Seperti tadi tekanan pada gambar yang segitiga prisma tadi yang pada sisi miringnya juga tekanannya bekerja tegak lurus pada bidang miring tersebut. Luas F besar mempresentasikan yang terdistribusi merata pada bidang seluas A besar. Tekanan pada sembarang titik seperti ini P kecil sama dengan tenaga per A. Lalu jika gaya tidak terdistribusi secara merata, rumusan tersebut memberikan nilai rata, artinya nilainya rata-rata. Jika tekanan bervariasi dari titik ke titik pada suatu bidang, besarnya semua titik dapat diperoleh dengan rumus bagi berikut. P
DFDA, diferensial dibagi dengan diferensial luas. DF mempresentasikan gaya yang bidang seluas dA. Satuan gaya dimutakan dalam kilogram per sentimeter persegi atau kilogram per meter persegi. Dan dalam satuan SI dinyatakan dalam ton persegi atau Pascal. Satuan SI itu tekanan Pascal, singkat PA. Dalam bidang meteorologi digunakan satuan atmosfer atau sentimeter Hg, dan milibar. Ini konversi satuan tekanan. 1 P sama dengan 1 ton per meter persegi. 1 milibar sama dengan 1 per 1000. 1 bar adalah 10 pangkat Pascal. 1 atmosfer dengan 76 cm Hg. Dipecah-pecah seperti ini. Breakdown 1 kalikan 10 pangkat 5 Pascal. 1,01 bar. 1 atmosfer bisa sama dengan selisih 1 per 100. Fluida, cair yang dapat mengalir. Dengan massa tertentu dipertahankan dalam kondisi equilibrium statis oleh bidang maka fluida tersebut memberikan pada bidang batas tersebut. Tekanan yang ditimbulkan selalu dengan arah tegus terhadap permukaan bidang kontak. Ya, dalam prinsip hidrostatika adalah ini. Tekanan selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang kontak. Gaya normal yang ditimbulkan oleh fluida luas permukaan dinamakan tekanan fluida. Jadi tekanan per satuan luas adalah ini tekanan cair pada suatu titik. Ini gambar ilustrasinya. Ada orang renang berdiri seperti ini. Maka saat berdiri itu dia mengalami hidrostatik, tekanan hidrostatik increases with water depth. Jadi makin ke bawah tekanannya makin besar. Ilustrasinya orang yang berdiri di kolam tapi tidak terlalu dalam sehingga lehernya masih. Ini yang bagian atas gambarkan panah ini makin ke bawah besar. Yang disebut dengan hidro. Pada pintu-pintu air, kalau kita ini adalah pintu air, maka tekanan pintu air yang bagian atas menerima tekanan hidrostatik daripada tekanan yang di bawah. Karena tekanan itu berbentuk segitiga, ya. Dan bawahnya adalah gamma, dan jadi makin ke dalam karena gamma-nya makin besar. Begitu juga orang yang bertekanan ke bawahnya makin besar. Tekanan hidrostatis sama dengan titik di dalam zat cair yang diam. Jadi zat cairnya diam, bukan zat cair mengalir. Berdiri di kolam, maka kita menerima tekanan hidrostatis. Tekanan rata-rata sama gaya normal dibagi dengan luas bidang. Jadi kalau kita mengatakan tekanan rata-rata, luas bidang tekanannya apa? Nah, bentuknya segitiga. Bentuk di segitiga ini kita buat rata-ratanya. Maka tekanan rata-rata bagi dengan luas bidang. Simbolnya adalah P sama dengan gaya tadi dibagi kilogram F per meter persegi atau Newton per meter persegi. Tekanan selalu bekerja tegak lurus bidang kerja. Kita jelaskan bahwa
tekanan selalu tegak. Ini tekanan zat cair pada suatu titik. Setiap titik di dalam zat cair dia mengalami hidrostatis, simbolnya P kecil. Tekanan hidrostatis total yang didistribusikan secara merata pada suatu luasan cair disebut gaya tekan hidrostatis. Simbolnya F besar. Tegak lurus bidang. Jika tidak tegak lurus, diurea menjadi PNPT. Ini adalah contoh ilustrasi di mana kanan tidak tegak lurus. Maka diurea menjadi PN, di mana besarnya adalah ini alfanya di sini, maka ada sinus alfa. Yang PT ini adalah P kosinus alfa. Ya. Jadi kalau tidak tegak lurus maka gaya-gaya kita urai di sini di mana sudut miringnya adalah alfa. Hukum Pascal. Hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan dalam ruang tertutup diteruskan ke segala dengan sama besar. Jadi kan ini ada gentong itu, maka tekanan dalam bidang tersebut segala alasan. Perbedaan tekanan karena zat cair diformulasikan sebagai delta P sama dengan rho G atau dengan delta H. Ya, adalah delta. Di mana delta P adalah tekanan hidrostatik atau perbedaan tekanan pada dua titik zat cair. Menurut Pascal, karena perbedaan berat antara keduanya, massa jenis zat cair atau BJ ya, kenalnya BJ berat jenis kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi meter detik atau meter per second kuadrat. Delta H adalah tinggi cair di atas titik pengukuran atau perbedaan ketinggian antara dua titik pada kolom yang distan. Hukum Pascal. Tekanan hidrostatik pada suatu titik dalam zat cair yang diam nilai sama pada semua arah. Ini relasinya tadi pada gambar yang pertama adalah prisma ini. Di sini sudut ABC, lalu dalam 1 meter lebarnya adalah meter, ini yang ke arah horizontal P1, arah vertikal P2, tegak lurus pada miring P3. Sumbunya ada sumbu Y dan Z. Miringnya dari prisma ini adalah theta. W besar adalah gaya berat. Jadi ini ABC kalikan 1 massa jenisnya, maka beratnya adalah W. Benda dalam keadaan seimbang statis, maka gaya-gayanya yang bekerja pada sumbu Y itu yang ini adalah P2 kali AC kalikan 1 meter lebar. Dikurangi dengan ini P3-nya, ini P3 kalikan BC, BC-nya ini kalikan 1. Nah, ini sinus theta ya, sinus theta. Sama dengan 0. Lalu sumbu X adalah ini P kalikan AB kalikan 1 meter lebar dikurangi dengan P3
B3 kalikan BC kalikan 1 kosinus theta ya. Sudutnya ini maka BC-nya ini adalah kosinus sama dengan 0. Di mana kosinus theta adalah BC per B. Kebalik. AB per BC adalah theta dan sinus theta adalah AC per BC. Sehingga P2 prisma kecil ini karena kecilnya maka W-nya dianggap sebagai 0 sehingga P1 sama dengan P2 sama dengan P2. Ini bekerja untuk semua arah. Kalau gambar besar seperti ini, tapi kalau gambarnya kecil, maka terjadi adalah P1 sama dengan P2 sama dengan P2. Ini persamaan dasar statika fluida. Gaya yang bekerja pada suatu cair dalam keadaan diam. Ini ada gaya bukaan, ada gaya badan. Ini ada satu A, di mana luasnya ini dari pipa adalah diferensial A atau dA. Nah ini luasnya adalah juga diferensial A. Maka tekanan yang berada di bawah ini adalah P luas. Ini tidak Y dari bidang datum aksis atau bersamaan. Untuk titik yang A ini jaraknya adalah Y, untuk yang di titik sebelah sini dP, P plus dP adalah jarak Y plus DI. DI adalah ini Y, maka DI-nya, DJ-nya adalah panjang dari pipa yang kita tinjau ini adalah L. Maka berat dari sel adalah rho G. Rho G adalah biji dari sel cair, kalikan diferensial luas, kalikan L. Kalikan dA, bukan ya. Karena berat adalah luas penampak kalikan panjangnya kalikan massa jenisnya menghasilkan berat vektor. Gaya badan atau gaya berat lebih besar adalah P sama tekanan pada elemen cair setinggi Y dari datum ya. Tingginya adalah Y kecil ya dari datum. Yang dP perubahan tekanan karena perubahan elevasi. Ini karena elevasinya beda, maka tekanannya berbeda. Perbedaannya adalah dP. Karena itu tekanan di sini besarnya adalah P dP kalikan dA. Jumlah gaya yang bekerja searah sumbu silinder dalam keadaan seimbang. Ya. Ini adalah P kali dA dikurangi rho G kalikan dA L kalikan sinus theta. Karena dijadikan sini kalikan sinus theta dikurangi dengan P kalikan dP kalikan dA adalah vektor ini. Jadi kurangi sini kurangi sini sama dengan 0. Ya. Lalu adalah
dp adalah min rho G dan DJ dengan sinus theta sama dengan DJ per L. Sinus theta ini theta itu ini DJ per L. Ya. Jadi kita lihat segitiga ini. Ketemu melu air incompressible, ya. Jadi rho sama dengan tetap. Ini air bahasa Indonesia. Air ada incompressible. Rho sama dengan ini ada diferensial dp sama min rho G diferensial dj sama dengan P-nya menjadi min PG Y plus konstanta. Ya. Ini gambar ini ketutup ya. Ini nanti dilihat dari slide sendiri kalau sudah ngunduh, maka ini kedalamannya adalah ada satu titik H, itulah titik yang kita tinjau. Tekanan luar permukaan zat cair atau dari permukaan air adalah P, di mana P adalah syarat batas. Elemen zat cair berada kedalaman H dari permukaan. Kedalaman H. Yang adalah titik ini. Atau Y dari dasar. Total kedalamannya adalah Y0. Tekanan pada permukaan air atau zat cair adalah PA. Mana kerja adalah atmosfer. Maka tekanan pada jarak tersebut adalah P kurangi dengan PA sama dengan rho kalikan G sama dengan Y0 per Y. Tekanan yang bekerja di sini adalah Y0 dikurangi Y. Karena posisinya di sini sama dengan rho G BJ-nya ini kali H. Jadi di sini kelihatan bahwa dalam maka hanya ini sehingga tekanannya makin besar. Tekanan yang di sini akan lebih kecil hanya dibanding dengan H yang posisi di sini, maka dengan perkalian ini rho G kalikan H tekanannya lebih besar. Karena itu seperti tadi ada orang yang ke kolam, maka diagram dari tekanan hidrostatik yang di atas panahnya kecil, panahnya besar, tambah besar, tambah besar. Nah, karena komponen dari H ini. Ya. Rho G kalikan H. Kita gambar tekanan hidrostatik. Ketika dalamannya H, maka kaki dari segitiga tersebut adalah G kalikan H. Di mana P, ini kita balik saja, maka PA plus rho G kalikan H. P sama dengan rho GH di atas tekanan atmosfer ini kalau keseluruhannya, maka H kita bisa temukan bahwa P per rho G dalam meter. Kita bisa tekanannya, maka kedalamannya bisa kita cari atau kedalamannya kita ketahui, maka tekanan di sini kita bisa cari.
tinggi tekanan dibagi dengan head, ya, adalah tinggi tekan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan besar tekanan tergantung pada tinggi kolom zat cair. Ini kita sebut sebagai zat cair. Kolom zat cair H. Maka tekanan yang bekerja pada zat cair di posisi ini adalah tergantung tinggi kolom zat cair di atasnya. P sama dengan fungsi dari H. P fungsi dari kolom zat cair. Ini sebetulnya. Bila Y sama dengan Y dan P sama dengan P atmosfer, maka P kurangi P atmosfer sama dengan Rho kalikan G kalikan Y min Y atau Rho GH. Yang di sini Rho GH. Nah, ini Rho GH. Rho GH adalah tekanan yang bekerja sejarak H. Atau pada dalam H sama dengan P sama P atmosfer plus Rho GH. Rho GH sama dengan Rho GH di atas tekanan atmosfer. P sama dengan Rho kali G kalikan H. Jadi H, nah ini kita pindahkan ke sini, maka menjadi P per Rho kalikan G. P per Rho kalikan G atau tinggi tekan suatu zat cair dengan kerapatan P per Rho G plus Y sama dengan konstan. Untuk setiap akan menyebabkan berkurangnya tinggi. P per Rho G plus Y tinggi pisometrik. Tekan hanya tergantung pada ketinggian zat cair di atas. Ini ada ilustrasi satu bejana berhubungan, ya. Ini ada tabung hubungan dengan pipa di bawahnya. Lalu ini pipanya bentuknya lurus. Ini pipanya gembung-gembung, lurus gembung, lalu lurus lagi. Lalu ini pipa dengan diameter yang bentuknya berliku melingkar. Maka ini tetap, kecuali kalau ada pipa kapiler, ya. Tapi kalau pipanya masih diameternya masih di atas dari diameter kapiler, maka yang tadi adalah bejana berhubungan, ya. Kita SD, SMP, SMA seperti ini. Tinggi pisometrik besarnya adalah P sama dengan Y. Ini adalah tinggi pisometrik atau tinggi tekan, lalu ini hidrolik. Tekanan hanya tergantung pada ketinggian kolom zat cair di atasnya. Jadi ini tekanan yang bekerja di bawah masing-masing adalah sama, ya, karena kolom zat cairnya sama. Atmosfer absolut terukur dan hampa. Udara bebas yang menyelimuti bola bumi memberikan tekanan ke semua bidang yang kontak dengan udara yang dikenal dengan tekanan atmosfer. Jadi kita berada di laut manapun, ya, maka semuanya mendapat dari udara tekanan atmosfer. Hanya ada yang tekanannya 9,81, nanti ada yang berapa lagi, rubah-rubah tergantung dari garis lintangnya, ya. Tekanan atmosfer bervariasi terhadap ketinggian dan dapat diukur dengan alat yang disebut barometer.
kalau orang mendaki gunung itu bawa barometer, yang diukur adalah tekanan udara. Ya. Kita ada milimeter Hg tekanan udara. Dari tekanan udara yang 1 atmosfer sama dengan 700 milimeter Hg berapa itu? Itu adalah tekanan pada permukaan laut. Sama permukaan laut. Kalau kita naik, maka tekanan udaranya makin tipis. Maka dengan kita konversikan tekanan udara yang makin tipis itu, kita ketahui yang sudah dicapai oleh pendaki gunung. Karena tekanan atmosfer yang disebut tekanan barometer. Kalau permukaan laut itu 76 cm. Tekanan di atas permukaan laut dalam kondisi normal ekivalen dengan 1,033 kg per cm persegi atau 10,33 meter atau 76 cm air raksa. Air raksa makin berat maka tekanannya makin pendek dibanding dengan air yang 10,33 meter. Ini masih sambungannya. Tekanan air dapat diukur terhadap bidang referensi atau datum tertentu. Jadi tadi kita waktu IPA kita membuat satu datum ya, bidang datar. Satunya sejarak Y, yang satunya nanti sejarak Y plus DY. Itu titik kontrolnya adalah bidang datum. Ada 2 datum yang umum digunakan, tekanan nol mutlak dan tekanan atmosfer setempat. Jika tekanan diukur di atas nol mutlak atau hampa, dinamakan tekanan mutlak absolut. Jika diukur baik di atas maupun di bawah datum tekanan atmosfer, dinamakan tekanan terukur. Hal ini karena secara praktis semua alat ukur tekanan menunjukkan angka 0 ketika terbuka ke udara bebas. Jika tekanan berada di bawah tekanan atmosfer, tekanan hampa, atau tekanan hisap atau tekanan terukur negatif. Nah, ini kita masih secara udara juga ya. Meskipun hidrostatis, tapi kita pakai pengetahuan. Semua nilai tekanan mutlak selalu positif. Karena dalam hal fluida, tekanan absolut mungkin terjadi adalah mutlak. Namun demikian tekanan positif jika berada di atmosfer, negatif juga berada di bawah tekanan. Hubungan antara tekanan mutlak, tekanan dan tekanan terukur dapat dilihat dari gambar berikut. Ya, ini ada tekanan atmosfer tergantung dari ketinggian, temperatur, kelembapan. Tekanan atmosfer pada permukaan laut dengan kondisi normal ada 76 cm Hg atau 10,33 kolom air. Jadi kalau kita punya bak itu, angka tekanan airnya ekivalen dengan 10,33 meter kolom air dengan air raksa 76 cm. Jadi 1 atmosfer adalah 7 mm Hg atau 10,33 meter H2O atau 1013 kali 10 Newton per meter persegi dalam satuan Pascal atau bar. Tekanan atmosfer dapat diukur berdasarkan tinggi cairan ditahan, mengacu pada barang datum. Umumnya datum nol mutlak dan tekanan atmosfer lokal. Sehingga dikenal 2 macam tekanan, yaitu tekanan absolut dan tekanan relatif yang tertinggi. Ada gambar, ini ada dasar ini tekanan atmosfer standar, ini ada tekanan atmosfer lokal,
Ini ada P relatif, ada kondisi negatif dan hampa. Ini pada kondisi. Ini satu atmosfer adalah ini dari sini di permukaannya. Ini adalah tekanan satu atmosfer dengan atmosfer standar. Kalau ini dengan kondisi tekanan mutlak. Lalu ini penunjukan barem. Kalau kita berdiri di sini, maka barometernya ini menunjukkan PATM lokal ya, karena atmosfer lokal. Tekanan absolut sama dengan tekanan yang dinyatakan sebagai perbedaan antara nilainya dengan tekanan pada hampa sempurna. Dan ada tekanan absolut negatif. Absolut. Kemudian tekanan relatif sama dengan tekanannya sebagai perbedaan antara nilainya dengan tekanan lokal. Ya. Ada perbedaan antara lokal dan yang mutlak. Ini relatif. Tekanan relatif yang berhubungan dengan atmosfer atau udara sama dengan nol. Dalam pembahasan soal banyak buku, tekanan sama dengan tekanan relatif. Tulis absolut. Distribusi tekanan statis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat itu sendiri. Jadi zat cairnya beda, maka tekanan hidrostatisnya juga beda. Ya. Karena tergantung dari berat zat cair itu sendiri. Tekanan hidrostatis pada cair atau pH dengan rapat Massaro pada kedalaman H dirumuskan dengan pH dengan rho GH. Ya. Gambaran pembagian besarnya tekanan hidrostatis dari permukaan tertentu disebut tekanan hidrostatis. Nah, ini contoh soal. Tekanan sebesar 5 kg per cm segi dalam satuan tekanan lainnya. Ya. Tekanan simbolnya apa? P kecil. Ya. Besarnya 5 kg per cm. Kita dalam satuan tekanan lain. Tadi ada rumus H sama dengan P per PV. P-nya besarnya apa? P 5 kan? 5. Kalikan 14 kg per meter persegi. 10 pangkat 4. 1000. Maka hanya kedalamannya apa pada kondisi seperti ini? Adalah 50 meter air. Lalu kalau dengan air setinggi 50 meter tekanannya, kedalamannya. Kalau dengan air raksa kedalamannya berapa? Maka P 5 kali 10 pangkat 4 kilogram per meter persegi. Ini sentimeter, bukan meter persegi, menjadi 10 pangkat 4. Ya. 5 kali 10 pangkat 4. Biji zat cair berapa? Air raksa 13,6. Kalikan 1000. Maka dalam kedalaman 50 meter air itu dengan 3,68 meter air. Contoh soal tentang statis, bagaimana kita mencari kolom air. Di mana kolom zat cairnya itu air, dan di sini yang satunya adalah sa. Terus adalah hitung kedalaman titik di bawah permukaan air. Hitung kedalaman titik di bawah permukaan air laut mempunyai tekanan besar 10,25 gram per centimeter persegi.
rapat massa spesifik atau BCR laut adalah 1,025 ya. Di dalam satuan apa? Dicari sendiri. Kemudian kedalaman air laut di atas titik yang ditinjau adalah kita kembali ke rumusnya ya. H sama dengan P per A. P-nya adalah 2 dalam kilogram per sentimeter persegi. Jadikan per meter persegi. Kemudian PA-nya 1,025 kali 1000 kg per meter. Dan H, maka PA-nya ini P bagi dengan PA-nya, kedalamannya adalah jadi kedalaman titik yang kita tinjau adalah 100 meter. Ini soal latihan bisa dibuat. Nyatakan tekanan sebesar 5 kg per sentimeter persegi ke dalam satuan-satuan tekanan yang lain. Hitung. Yang kedua, hitung kedalaman titik dalam tangki berisi minyak yang mempunyai tekanan 8,5 kg per sentimeter persegi. Berat spesifik minyak adalah 0,85. Ini yang kita mencari tekanan kedalaman. Tekanannya ini pakai satuan-satuan yang lain, besarnya berapa. Yang kedua adalah mencari kedalaman titik dalam tangki yang mempunyai tekanannya 8,5 kg per sentimeter persegi. Atau biji atau satuan beratnya adalah 485. Ini yang berikut ini konversikan tinggi tekan 15 meter air ke yang pertama A, meter minyak yang mempunyai berat jenis 8. Jadi ini kalau air tinggi 15 meter, lalu kalau dengan minyak dengan biji 0,8, tinggi tekannya meter. Yang B dengan air raksa, tingginya berapa? Di mana air raksa mempunyai berat spesifik 3,6. Ini adalah tugas yang harus dilakukan, nanti dikumpulkan melalui kelas ya, grup kelas itu kerjakan lalu dikumpulkan di situ juga di webnya ini atau di Zoom kelas meetingnya ini ya, kelas meeting. Itu adalah kuliah kita hari ini. Dan nanti soalnya juga materinya akan saya share ke Pak Aan ya, melalui bidang akademis. Sementara itu untuk kuliah kita hari ini mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Silakan yang mau usul atau apa. Kalau tidak ada nanti dikumpulkan aja. Batas waktunya kapan ini? Atau nanti malam? Nanti malam jam 12 dikumpulkan. Ya, silakan kerja untuk latihan. Nanti angka-angkanya bisa dimodifikasi
sehingga nanti lancar untuk pekerjaan soal yang sejenis, untuk soal hidrostatika. Mungkin cukup itu saja. Tugasnya ngumpulkannya di web ya, di Zoom. Zoom ini katanya ada Google-nya, Google untuk mengumpulkan tugas. Jadi online juga tugasnya. Jadi dari Google Classroom Pak? Ya, Google Classroom ya. Oh. Kumpulkannya di situ. Ya, sampai nanti malam ya 12 ya. Google Classroom. Oke, Pak. Ya, siap ya. Terima kasih. Nanti untuk materinya saya kirimkan lewat pendidikan atau akademik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.